Orang laki-laki telah mengambang di laut selama sebulan penuh, makan makanan mentah untuk kotoran. Tapi dia tidak tahan untuk mengalihkan pandangannya pada hari ini. Memiliki hati yang buruk untuk anak di depan saya. Detik-detik anakku dibawa pergi oleh ayahnya tersayang. Ibu tersayang mengangkat dayung dan membunuh keluarga, menenggelamkannya ke laut dan memberinya makan ke hiu. Setelah itu, keluarga tiga terus mengembara di laut. Akhirnya, tepat sebelum mereka hampir mati kelaparan, Ratcher melihat satu yuan tanah di depan. Dia pikir itu adalah ilusinya sendiri, tapi setelah diperiksa dengan seksama, ternyata itu adalah sebuah pulau. Langsung kegirangan. Kemudian perahu berhenti di tepi pantai. Ruikyu mendarat di pulau itu dengan anak 50 gramnya. Dia langsung berpikir untuk memuaskan rasa lapar anak-anak. Jadi dia menghancurkan kelapa dengan sekop. Minumlah beberapa jus terlebih dahulu untuk mengisi kembali kekuatan Anda. Kemudian menempatkan satu yuan di sudut. Tarik bagasi ke pantai. Setelah pembersihan sederhana, tenda darurat selesai dibangun. Kemudian dia membawa anak-anak keluar untuk mencari air segar. Saya menemukan aliran yang manis tanpa mengambil beberapa langkah. Dia buru-buru mengisi ketel untuk poser. Kemudian saya melihat bahwa ada pisang raja yang lezat di sini, pepaya dan bahkan talas. Makanan kehamilan ini, Ratcher bisa menghidupi anak 50 gramnya. Mereka tidak perlu lapar lagi. Cuaca di pulau ini berubah-ubah. Setelah beberapa saat, ada hujan lebat tanpa peringatan. Ratcher dengan cepat membawa anak seberat 50 gram itu kembali ke hujan. Baru kemudian saya menemukan bahwa itu tenda yang dia dirikan tidak berguna. Dia tidak punya pilihan selain menutupi anak 50 gramnya dengan selimut. Sementara aku tinggal diwangi dalam hujan. Setelah hujan berhenti, tenda-tenda mereka sudah berdiri satu persatu. Ratcher tahu mereka harus membangun kembali tempat penampungan. Kemudian anak itu tiba-tiba memanggil ibunya. Dia menoleh ke belakang. Ada kabin yang siap pakai. Dia segera naik ke kabin dengan gembira. Setelah scan, di sini ditemukan bahwa meskipun bobrok, tapi ada semua konfigurasi. Dan itu mungkin dibangun oleh orang yang terisolasi terakhir. Bersihkan saja, sehingga bisa menjadi tempat kedua bagi keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Setelah beberapa saat, Rahel belajar memancing dengan garpu buatan sendiri. Membuat ikan bakar enak untuk anak. Anak 50 gram memiliki banyak teman di pulau itu. Pengembalian lucu dari luar negeri menangkap gurita mini. Dengarkan nyanyian keong. Kehidupan santai dari sebuah keluarga dari 3. Dalam sekejap mata, anak 50 gram jauh lebih tua. Mereka sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di pulau itu. Bisa dikejar di hutan. Anda juga bisa mandi bersama di sungai. Hubungan kakak dan adik menjadi lebih baik dan lebih baik. Pada hari ini mereka mengikat perahu ke terumbu karang. Bersiaplah untuk memancing di laut. Tapi aku tidak tahu bahwa tali tiba-tiba jatuh. Perahu itu dibangun oleh ombak. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ada hiu di laut. Mereka berdiri di ketinggian karang dan tidak berani bergerak setengah langkah. Sampai petang, kakak yang pintar menangkap ikan dan menggunakannya sebagai umpan untuk melemparkannya ke kejauhan. Hiu mencium bau darah dan berenang. 50 gram datang ke darat per orang. Tapi ibu saya sangat marah ketika dia tahu tentang hal itu, dan memperingatkan mereka bahwa mereka harus pulang sebelum gelap. Karena pantai di malam hari sangat berbahaya. Ada hujan lebat di pulau itu hari itu. Atap kabin runtuh. Hal ini dilakukan agar tidak membiarkan anak hujanan. Ratcher naik ke atas untuk memperbaiki orang atap. Tapi karena angin dingin, aku berada di tempat tidur. Sebelum meninggal, dia berharap bahwa kedua saudara laki-laki itu bisa saling mencintai dan saling membantu. Hiduplah dengan berani, dan Tricky punya tempat untuk tidur. Dia menemukan John, tapi dia sudah menganggap satu sama lain sebagai daging dan darah tersayang. Ibu dan anak saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Kemudian anak 50 gram menguburkan ibunya di sini. Time flees. Dan dalam sekejap mata, adikku John tumbuh menjadi anak yang besar. Mereka telah tinggal di pulau terpencil ini selama 20 tahun. The Golden Egg Competition adalah permainan favorit 50 gram secara langsung. Untuk membiarkan Lucy memenangkan permainan, John sengaja menyembunyikan telur emasnya. Lucy bertanya kepadanya di mana hadiah juara itu. John menyelam ke dasar laut sayang. Ketika muncul, ada cangkang ekstra di tangannya. Lalu dia membuka cangkangnya. Keluarkan mie mutiara dan berikan pada Lucy. Katakan ini adalah hadiah dari sang juara. Lucy berpikir mutiara itu sangat mengagumkan. Berbalik dan membuat perhiasan mutiara dan memakainya di kepala Anda. John diam-diam mengawasi di luar pintu. Melihat sosok Lucy yang indah. Padahal usianya masih muda, tiba-tiba kehamilan membawa emosi yang berbeda. Tubuh tidak dapat membantu perubahan kehamilan, tapi dia tidak tahu apa itu. Jadi untuk menghilangkan depresi, John mengambil tombak untuk melawan hiu. Bahkan bersaing dengan hiu untuk berenang. Kemudian dia tersenyum dan menggambarkan adegan itu kepada Lucy di tempat. Tapi Lucy mengatakan bahwa John sangat bodoh, karena tidak mungkin mereka berenang melewati hiu. Harga diri John terpukul. Selama perselisihan, 50 gram jatuh ke tanah orang. Suasana tiba-tiba menjadi tidak normal pada saat ini. Bangun keesokan paginya, Lucy menemukan bahwa ada darah di selimut. Dia panik. Kupikir aku punya penyakit aneh. Tiba-tiba aku teringat bahwa ibuku pernah berkata padanya, dan itu berarti dia telah menjadi pribadi perempuan. Lucy tidak bisa menahan senyum memikirkan hal itu. Untuk menjaga jarak dari John, Lucy menawarkan untuk tidur di kamar terpisah 50 gram mulai sekarang. Tapi hubungan mereka semakin memburuk dan memburuk 50 gram. Sering bertengkar tanpa kata 50 gram. Lucy berlari ke batu nisan ibunya untuk mencurahkan masalahnya. John bersembunyi di belakang dan mengirim email. Lucy sudah muak dengan John yang menempel padanya seperti keledai. Terjadi pertengkaran hebat antara orang yang sama 50 gram. John pergi dengan marah. Tiba-tiba seseorang datang ke seberang pulau. Saya tidak berharap untuk memasuki wilayah makanan orang. Menyaksikan sekelompok orang liar bergegas ke arahnya. Lalu ia bersembunyi di balik pohon mencari mie. Letakkan kotoran pada tubuh dan berbaring di tanah. Sampai malam dia melihat sayang orang-orang yang memiliki pengorbanan. Mie kejam membuatnya takut untuk bersembunyi sekaligus. Saya tidak kembali sampai fajar keesokan harinya. Dan pada saat ini, Lucy dengan cemas menemukan tempat ini. Mereka tidak mengerti sampai saat ini. 50 gram. Orang adalah orang favorit kami. Berdiri di depan batu nisan ibu tersayang. Mereka saling bertukar cincin. Resmi terikat dengan pasangan di pulau. Dan pada hari setelah itu, mereka tidak pernah bertengkar lagi. Tapi hiduplah dengan manis dan bahagia. Hingga suatu hari mereka melihat sebuah perahu layar mengambang di kejauhan.